Orang mukmin itu Pak, semua makhluk dia keluarkan dari hatinya. Tak diizinkan masuk ke hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin sekalian, mari kita tawajuh insyaallah. Tawajuh semua. Yang tua-tua boleh bersandar, tapi yang muda-muda maju ke depan Pak insyaallah. Mari Pak. Semua angkat kepala, buka mata. Ayo Pak, angkat kepalanya Pak. Jangan ada yang tundukkan kepala, nanti ketiduran. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya datang dengan senior saya, dengan guru saya, Bang Agus Idwar. Lihat tuh, berdiri Bang, sebentar Bang. Berdiri lihat. Yang sering nonton, masih punya TV pasti kenal dia. Beliau tuh dulu yang bikin lagu sama Agim, jagalah hati, jangan kau kotor. Makanya kalau mau nonton beliau nyanyi nanti datang ya. Datang ke Tabligh Akbar. Syiar dan syair. Ini program memang agak sedikit beda dengan yang biasa-biasanya di markas ya. Jangan disamakan, karena dakwah itu hadirin mulia, seperti yang telah diarahkan sama orang-orang tua kita tuh nggak boleh ada gini nih, nggak boleh nih, live-nya nggak boleh. Tapi ini bagian dari entertain, hiburan. Ini jembatan menuju dakwah. Mudah-mudahan ada teman-teman yang nonton di Facebook kemudian terkesan, kemudian dia ingin ikut 3 hari. Itu yang dakwahnya sebetulnya Pak. Itu yang dakwahnya. Saya pernah live di Facebook Pak. Orang dari Jerman datang Pak. Datang dari Jerman nyari saya ke Bandung waktu itu, pengen masuk Islam. Sebab Facebook. Makanya sekarang itu media-media yang dibuat oleh orang-orang non-Islam yang niat mereka sebetulnya mau merusak Islam, sebetulnya mau merusak anak-anak muda, justru digunakan sama aktivis dakwah untuk supaya kita dengar tausiah dari Ustaz Abdul Somad, dari Ustaz yang lainnya dari mana? Di Facebook kan? Maka teman-teman yang ada sosial media, gunakan ini untuk mengajak orang kepada Allah. Tapi jangan katakan ini dakwah. Merasa sudah cukup dengan Facebook, gak keluar lagi 4 bulan. Nah ini masalah. Saya sudah banyak skill orang Pak. Dakwah dari mana? Di Facebook. Dakwah itu mujahadah untuk diri kita. Nah ini jembatan menuju dakwah. Paham ya? Nah, jadi ini jangan dimasukkan di program musyawarah nih. Siapa yang nanti megang kamera waktu bayan masyayikh atau enggak boleh. Ya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang menjumpakan kita subuh ini. Siapa yang jumpakan kita? Allah. Selain Allah tidak bisa menjumpakan. Dialah Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang mampu menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Iya Bang, seluruh dunia mau bunuh kita Pak, nggak akan mampu tanpa izin Allah. Maka antum jangan takut berjuang untuk agama. Nanti saya dibunuh orang gimana? Seluruh dunia, manusia semuanya berkumpul, seluruh orang kota bumi berkumpul. Nah, kemudian kolaborasi dia tambah lagi dengan jin, dengan malaikat, semua makhluk. Hendak bunuh satu orang tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Ini tauhid Pak, ini akidah kita. Gak boleh kita takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Gak boleh meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan gak boleh kita berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita perlu Allah saja. Siapa yang dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segala-galanya. Enggak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah. Jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Enggak ada cinta Pak kecuali karena Allah saja. Oh dia cantik Bang, tapi kafir. Enggak ada cinta kepada kecantikan.
Cinta itu bukan karena cantik, karena harta, karena pangkat, bukan. Cinta itu karena Allah. Terus gimana dong? Dia nggak mau masuk Islam, tinggalkan karena Allah. La ilaha illallah. Jabatan, gara-gara jabatan kita jauh dari Allah, tinggalkan jabatan. Gara-gara popularitas kita jauh dari Allah, tinggalkan. Gak masalah kita kehilangan apa saja karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena sesuatu. La ilaha illallah. Karena hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Ya. Kalau Allah katakan kaya, kaya langsung. Nggak ada satu orang pun yang mampu memiskinkan dia. Kalau Allah katakan miskin, nanti miskin langsung. Tak akan ada yang mampu membuat dia kaya. Allah lah yang menaikkan raja-raja, yang menurunkan raja-raja. Siapa? Allah. Yang menaikkan presiden 2019 siapa? Allah. Maka kita jangan ribut Pak, jangan berantem gara-gara ini. Ya. Antum boleh memilih sesuatu apapun, silakan, pilihan kita bebas. Ini negara demokrasi. Tapi berantem gara-gara pilihan, ini idiot Pak. Ini bodoh Pak. Hilang putus pertemanan gara-gara beda suara. Ini orang-orang yang tidak berakal. Ya, Pak. Ini urusan-urusan dunia Pak. Jabatan di dunia ini sampah dalam panah Allah Pak. Sampah. Fir'aun aja Allah kasih. Ya. Terus Fir'aun jadi raja, Allah sayang sama dia? Belum tentu Pak. Justru dilaknat, gelarnya laknatul alaih. Namrud diberi kerajaan. Bukan sembarang kerajaan Pak, itu kerajaan terbesar di dunia. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia ini ada enggak masalah, enggak ada pun enggak masalah. Ya. Antum diberi harta sama Allah, bagus. Enggak pun enggak ada masalah. Diberi kekuasaan sama Allah, bagus. Enggak pun enggak masalah juga. Karena dunia ini tipu-tipu, Pak. Dunia ini tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ujian semuanya. Hari ini masalahnya orang lagi diuji, dia lagi ujian, tapi dia merasa sudah lulus ujian, padahal lagi diuji. Satu orang anak sekolah lagi ujian nasional, sama gurunya dimasukkan ke ruang ber-AC, senang hatinya. Oh, sukses kita ini masuk ruang ber-AC, dikasih kursi yang bagus. Kemudian gurunya pun senyum-senyum sama dia. Diberikan segelas susu, kacang hijau, dan sampai anak SD ujian. Diberikan roti. Teman-temannya samping kiri, samping kanan semua senyum sama dia. Pas diberikan soal ujian, tak satu pun dia jawab. Lalu dia pulang ke rumah, dia bilang tanya sama ibunya, gimana ujianmu nak? Oh, aku sukses mak. Sukses dari mana? Aku dikasih kursi bagus sama guru. Aku diberikan makanan minuman yang luar biasa. Guruku senyum-senyum sama aku, Bu. Nah, terus soal ujian gimana? Oh, soal ujian saya nggak jawab. Nggak tahu saya jawabannya. Kata ibunya, kamu nih goblok nak. Itu bukan kesuksesan kursi yang bagus itu. Kesuksesan kalau kamu bisa jawab soal. Hari ini orang diberi harta dianggap itu kesuksesan. Diberi pangkat jabatan dianggap itu kesuksesan. Diberikan popularitas dianggap itu kesuksesan. Itu masalah, Pak. Sukses itu hadirin mulia, ujiannya dua saja. Di dunia ini dua ujian, dan jawabannya Allah berikan. Soalnya diberikan, jawabannya pun diberikan, tapi masih banyak yang salah. Apa ujian pertama hadirin sekalian? Ujian iman. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Gak boleh meleset sedikit pun. Antum bilang kayak gini nih, gimana umat Islam mau berjaya kalau kita nggak kaya? Ini gagal ujian, Pak. Bagaimana dakwah bisa berkembang kalau kekuasaan bukan di tangan kita? Ini musuh Allah, Pak. Ya, Pak. Orang yang menganggap dakwah ini berkembang karena harta, karena kekuasaan, hadirin mulia, dia telah bermusuhan dengan Allah. Nggak main-main, Pak. Dakwah ini tersebar karena nusrah gaibiahnya Allah. Oh, bagaimana kita bisa hidup dakwah di kota bumi kalau si fulan tidak ada? Ini kesyirikan. Ini, Pak. Orang kalau dipuji-puji terlalu menonjol dalam dakwah, Pak, Allah matikan mudah, Pak. Diperlihatkan sama Allah nih, tanpa dia pun dakwah bisa berkembang. Ini dakwah bukan kerja siapa-siapa, ini kerja siapa? Kerja Allah. Jadi hadirin mulia, jangan lepas sedikit pun obrolan dai ini, orang-orang mukmin ini dari Allah. Tidak boleh kita bicara apapun
hadirin mulia, kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataan kita. Ini baru sukses. Kita tidak berjumpa, tapi Allah jumpakan kita. La ilaha illallah. Orang mukmin itu begitu, cara bicaranya beda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tak pandai menyebut nama Allah. Enggak pandai disebut nama Allah. Dia bilang kita hidup, tapi kata orang beriman tidak. Kita tidak hidup, tapi kita dihidupkan oleh Allah. Allah hidupkan kita. La ilaha illallah. Ya. Kita tidak duduk namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Suatu hari nanti kita tidak mati namun kita dimatikan oleh Allah. La ilaha illallah. Kita tidak bahagia namun dibahagiakan oleh Allah. Hari ini tidak panas tapi Allah yang kasih panas. Tidak dingin, Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Setiap beramal apapun, berbuat apapun, dia mulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Berjanji dia katakan insyaallah. Itu orang mukmin, Pak. Dia puji anaknya cantik, anaknya cerdas, dia katakan masya Allah. Tak ada sekalipun dia puji makhluk kecuali ada Allah di dalam kalimatnya. Orang mukmin. Hati-hati, Pak. Muji-muji anak, pintar, anak hebat. Oh, pintar nih saya bikin anak nih. Pintar anak saya, ganteng anak saya, cantik anak saya. Ini orang-orang yang tak mengenal Allah. Ya. Ini ujiannya, Pak. Paham ya? Saya mau tanya nih, sekarang lulus ujian apa enggak nih? Kita duduk atau tidak? Lulus ujian, Pak. Allah dudukkan kita. Allah hidupkan kita. Api tak bisa memberi panas tanpa izin Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hadirin sekalian sama Namrud, menggigil kedinginan dalam kobaran api. Pisau tak bisa melukai tanpa izin Allah. Ya. Laut tidak bisa menenggelamkan tanpa izin Allah. Ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Allah kuasa memasukkan unta ke lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau tanpa harus mengecilkan untanya. La ilaha illallah. Allah kuasa merubah bentuk dan merubah sifat benda. Bentuknya Allah rubah, sifatnya Allah rubah. Bisa Allah. Tongkatnya Nabi Musa dari kayu, hadirin sekalian, Allah rubah bentuknya menjadi ular. Sifatnya yang manfaat dirubah jadi mudarat. Dikejar-kejar Nabi Musa alaihissalam. Allah kuasa merubah sifat tanpa merubah bentuk. Ketika Allah telah merubah sifatnya api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, api masih menyala-nyala, tapi sifatnya yang panas membakar, hadirin sekalian, Allah rubah menjadi sejuk dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai orang bertanya, hai Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan sama Nabi Ibrahim, ketika aku dibakar. Jadi hadirin mulia, tidak ada hubungannya kebahagiaan, kenikmatan itu dengan rumah yang mewah. Tidak ada. Allah kuasa membahagiakan kekasihnya dalam kobaran api. Kayu yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir, hadirin mulia, seketika mengeluarkan buahnya. Kan orang takutnya, Pak, Namrud, Firaun itu semua Namrud kemudian mengumpulkan kayu bakar. Ulama menjelaskan hadirin sekalian, itu kayu-kayu yang dikumpulkan itu dibakar. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke kobaran api, api menyambut tubuh Nabi Ibrahim seperti seorang ibu menyambut bayinya. Dipeluk, ditimang-timang, didudukkan dalam kobaran api. Hadirin sekalian, menggigil kedinginan dalam api awal-awal ketika Allah perintah ya nar kuni bardan, hai api jadilah dingin. Jibril alaihissalam katakan, ya Rabb, kekasihmu kedinginan. Baru Allah lanjutkan firman-Nya, wassalaman ala Ibrahim, berilah keselamatan kepada Ibrahim. Allah berikan kenikmatan yang luar biasa. Kobaran api serasa seperti taman-taman surga bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kayu-kayu yang dikumpulkan mengeluarkan buahnya. Pesta pora di dalam kobaran api. Satu lembar rambut pun, bulu pun tak terbakar. La ilaha illallah. Jadi kalau ada yang gelisah, yang panas kehidupan hari ini, hadirin mulia, itu yang masalah bukan rumahnya yang sempit, bukan. Yang masalah bukan karena ekonomi kita yang kurang pas-pasan, yang masalah iman kita rusak. Orang mukmin itu hadirin mulia dalam kobaran api, di gubuk, di kampung, di mana saja, enggak punya apa-apa, ada Allah, bahagia dia. Tapi kalau orang tidak ada iman, tinggal di villa mewah, di istana, gelisah. Orang enggak ada iman itu, Pak, seperti orang yang hidup di puncak gunung, kemudian oksigennya betul-betul sejuk, ada pohon-pohonan, semua ada, semua fasilitas ada. Orang-orang kaya yang tak beriman, tapi saluran pernafasan tersumbat.
Udara oksigennya fresh, tapi nggak bisa nafas. Gimana menderitanya, Pak? Nah, maka hari ini hadirin mulia, supaya kita lulus ujian pertama ujian iman. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah. Antum lihat apa saja, katakan la ilaha illallah. Sebentar lagi matahari terbit nih, insyaallah. Siapa yang menerbitkan matahari? Allah. Kalau listrik padam lalu nyala malam-malam, semua gembira, semua bersyukur. Tapi berapa orang yang bersyukur ketika Allah terbitkan cahaya matahari setiap pagi? Ada yang bersyukur, Pak? Itu cahaya gratis, Pak. Ini PLN bayar ente, Pak. Itu matahari nggak bisa apa-apa. Matahari nggak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Kalau kita lupa menafikan matahari, lama-lama nanti puji-puji matahari. Lama-lama sembah matahari. Ya, Pak. Sampai hari ini ada satu kaum yang menyembah matahari. Jangan dipikir ini guyonan, Pak. Benar-benar sampai hari ini kalau antum pergi ke Jepang, makanya buat paspor dulu, udah berangkat nih. Pergi ke Jepang, Pak, lihat di sana, Pak, orang yang sembah-sembah matahari. Mereka bilang kalau nggak ada matahari nggak ada kehidupan. Oh, kita harus sembah ini matahari. Dibicarakan manfaat matahari. Ada yang membicarakan manfaat sapi, Pak. Dengan ibu kita menyusu cuma 2 tahun saja, tapi dengan sapi sampai mati. Maka kita harus memuliakan sapi melebihi memuliakan seorang ibu. Ada juga gitu, Pak. Dia lupa menafikan sapi. Sapi itu makhluknya Allah, Pak. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. Nafikan apa saja, siapa saja. Ya, antum lihat apa saya katakan la ilaha illallah. Lagi di luar lihat mobil mewah, terkesan hati dia. Kalau saya punya mobil ini, bahagia saya nih. Kalau saya naik mobil mewah ini, ganteng saya nih, gagah saya nih. Oh, satu kota-kota bumi mulia kan saya nih. Katakan langsung la ilaha illallah. Tidak, mobil itu tidak bisa bahagiakan saya. Mobil itu tidak bisa memuliakan saya. Siapa yang memuliakan? Allah. Siapa yang bahagiakan? Allah. Allah kuasa membahagiakan saya dengan mobil itu atau tanpa mobil itu. La ilaha illallah. Itu nafi isbat, Pak. Nafikan, isbatkan kepada Allah. Lihat apa saja. Ini yang jomblo-jomblo, ada yang jomblo sini. Banyak. Lihat harim cantik lewat ya. Ini kalau saya nikahi orang ini saya bahagia nih. Bahaya nih, Pak, keyakinan. Ya. Katakan la ilaha illallah. Allah yang membahagiakan saya, bukan harim itu, bukan perempuan itu. Allah kuasa membahagiakan saya dengan dia atau tanpa dia. La ilaha illallah. Enggak ada satupun masuk ke dalam hati, Pak. Orang mukmin itu, Pak, semua makhluk dia keluarkan dari hatinya. Tak diizinkan masuk ke hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Ya, nanti bikin statusnya. Dunia di tangan, di hati jangan. Bikin kaosnya nanti, Pak Komandan. Dunia di tangan, di hati jangan. Mobil taruh garasi, jangan masuk hati. Hari ini semua masuk hati. Istri jangan masuk hati. Betul, Pak? Ini dai-dai yang istri ada di hati nggak bisa keluar 4 bulan, Pak. Siapa yang siap 4 bulan? Angkat tangan semua. Pulang ke rumah kasih tahu istri, yang aku mau berangkat 4 bulan nih. Apa? Oh, apa kata dia? Baru niat. Enggak jadi keluar, Pak. Baru istri ngomong apa? Takut kehilangan 1 bidadari di dunia. Tapi enggak takut kehilangan berjuta-juta bidadari di surga. Nah, ini masalah nih, Pak. Istri masuk hati, anak masuk hati, jabatan masuk hati, pangkat masuk, bahaya. Keluarkan semua, enggak ada penting itu, Pak. Semua. Benar, Pak. Kalau Allah katakan tetap menjabat, Pak. Wali kota Bengkulu, Helmi Hasan, datang ke rumah saya. Dia bilang saya sudah selesai, saya nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi dengan jabatan ini, banyak fitnah. Iya, saya bilang antum mau nggak mau? Kalau Allah katakan jadi. Mau sembunyi kemanapun, mau lari kemanapun, kalau Allah katakan jadi pejabat jadi. Dikatakan jadi raja jadi, dikatakan jadi presiden jadi. Allah akan hantarkan kekuasaan kegenggaman ke antum meskipun antum tolak dengan kedua tangan sebagaimana para sahabat. Terus bagaimana? Ya sudah. Lihat takdir Allah Ta'ala siapa yang akan menang nanti. Kalau begitu ya udah, saya nggak mau daftar. Beliau nggak daftar, Pak. Zaman sekarang mana ada orang yang nggak daftar jadi
wali kota, Pak. Dia nggak daftar. Udah H-1, nggak daftar juga. Dia bilang, aku tak akan daftar. Gua nggak mau lagi dengan jabatan ini. Allah hantar hadirin sekalian, sepasang suami istri tua, nggak kenal dia juga, daftar ke KPU, daftarkan dia jadi wali kota. Masuk namanya, dia nggak kenal orang itu. Tiba-tiba H-1 tuh SBY langsung umumkan dia jadi calon wakil gubernur Lampung. Di TV itu Pak, live. Dia tolak, nggak mau. Di incumbent kan, akhirnya kalah kan? Nggak mau. Akhirnya terpaksa jadi calon wali kota untuk kedua kalinya. Terus bagaimana nih? Udah masuk nama jadi calon lagi. Terus dia datang lagi, kita musyawarah. Berangkat bang, 4 bulan bang. Jangan kampanye. Hah? Jangan kampanye. Katakan jangan pilih saya. Dia bilang kalau jangan pilih saya, bukan gitu. Jangan pilih saya karena prestasi-prestasi masa lalu. Kalau mau pilih, pilihlah karena Allah. Pak, ini mungkin pertama terjadi di dunia Pak. Orang calon wali kota nggak kampanye 1 hari pun nggak ikut kampanye. Dia berangkat 4 bulan kamu aja Pak. 4 bulan matikan handphone, anehnya nggak bisa telepon. 4 bulan Pak. Nggak ada kampanye, nggak ada dia panjang-panjang foto. Orang yang panjang foto, bukan dia. Betul-betul menolak hati, tidak mau. Tidak mau. Seminggu sebelum pemilihan umum pilkada, dia pulang. Ada undangan debat pamungkas. Dia bilang saya nggak mau berdebat, agama saya melarang berdebat. Mengeraskan hati gitu. Akhirnya orang-orangnya kasih tahu, jangan niat debat bang, datang ke sana niat dakwah. Makanya dia datang hasilnya niat dakwah. Antum boleh nanti lihat videonya di Instagram saya. Allah, 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 selesai. Nggak ada yang hebat satu pun. Hebat siapa? Allah. Yang membangun kota ini siapa? Allah. Yang membebaskan hutang kita siapa? Allah. Nggak ada Helmi Hasan, nggak ada siapa-siapa, nggak ada, masya Allah disebut nama semua, nggak ada yang hebat satupun, nggak ada yang satu-satu yang menolong kita ini Allah. Yang bikin rumah sakit berdiri di Bengkulu siapa? Allah. Yang bikin gaji karyawan naik siapa? Allah. Semua Allah. Dia nggak ngomong satupun melebihkan, membanggakan pilih saya Pak. Orang kalau mengatakan Pak saya jujur, saya bersih, saya amanah, saya merayat, itu orang gila Pak. Orang puji-puji dirinya sendiri itu orang idiot Pak, orang bodoh Pak. Betul. Orang muji diri sendiri itu sakit jiwa Pak. Kalau orang puji ya biarin aja. Tapi kalau kita memuji diri sendiri Pak, ini bahaya Pak. Maka kita perlu belajar tauhid, belajar agama. Puji Allah saja. Puji Allah, yang hebat siapa? Allah. Nah, maka ini penting hadirin dirahmati Allah. Ini perlu tauhid. Akhirnya menang juga Pak jadi wali kota, sekarang terpaksa Pak. Sekarang lagi di Lombok lagi gerak. Hari ini di Lombok dia. Sebetulnya dia orang Lampung sebetulnya Bang Helmi itu. Dia mau ikut ke sini sama saya sebetulnya. Nanti antum undang dia, beliau ya. Nah, itulah orang yang terbukti menolak dunia dengan kedua tangan. Kalau Allah katakan datang, datang. Kalau usah ribut Pak. Ya. Kita nggak usah ribut, santai saja, walas saja. Allah yang menaikkan raja-raja dan menurunkan raja-raja. Allah kuasa memuliakan seseorang tanpa menjadikan dia raja. Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Dia tetap jadi raja, dia tetap jadi presiden, dia tetap jadi gubernur, dia tetap jadi wali kota, bupati, tapi hina. Bisa Pak. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Allah kuasa menyusahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Tambah kaya tambah susah, tambah kaya tambah hina, tambah kaya tambah hancur binasa. Waktu miskin satu kampung sayang sama dia, ketika sudah mulai kaya Pak, satu kampung jijik lihat muka dia. Bisa Pak. Ini Pak, ini harta benda dunia ini nggak ada hubungannya dengan kemuliaan, tidak ada. Jabatan tidak ada hubungan dengan kemuliaan. Everything in the hand of Allah. Semua berada di dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Ini dai Pak. Kalau sudah begini cara kita memandang, memikir hadirin sekalian, maka kita lulus ujian. Jaddidu imanakum, kata Nabi, perbaharui iman kalian, tingkatkan iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Bagaimana? Aktsiru min qawli la ilaha
illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan la ilaha illallah. Nafikan apa saja, siapa saja. Nafikan seluruh suasana dan keadaan. Bahkan puncak menafikan diri sendiri. Katakan aku tak bisa apa-apa. Ini baru dahsyat, Pak. Kalau masih bilang aku ni hebat, aku ni bisa ini, bisa itu, ini orang belum lulus ujian, Pak. Masih dalam proses masuk kelas. Ya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat berkali-kali menafikan diri beliau. Nabi, Pak, nafikan diri. Apa kata Nabi di hadapan para sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, aku tak bisa apa-apa. Ini perkataan yang keluar dari lisan siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah. Dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku siang hari ketika Fathul Makkah. Bukan aku yang hebat. Siapa yang hebat? Allah. Gak bisa apa-apa. Kita gak mampu memperbaiki orang. Kita tak ada kekuasaan untuk memperbaiki orang lain, tapi kita bisa menjadi asbab orang untuk baik. Bisa. Kita tidak mampu merubah orang lain, tapi kita hanya bisa menjadi asbab orang lain berubah. Yang merubah siapa? Allah. Yang berhidayah siapa? Allah. Seluruh nabi berkumpul, Pak. 124.000 orang nabi berkumpul, kemudian berjuang, berusaha siang dan malam memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Siapa yang bagi hidayah? Allah. Maka beruntunglah, bersyukurlah kita hari ini Allah beri hidayah. Subuh-subuh para pencinta dunia sibuk ke pasar, Pak, enggak ke masjid dia. Sebagian masih tidur, ngorok hadirin mulia. Tapi hari ini ada beberapa orang yang Allah bangunkan kemudian melangkah di tengah gelap malam menuju masjid. Sungguh dia telah membawa bendera iman. Itulah kesuksesan. Tapi siapa yang pagi-pagi bangun lalu dia pergi ke pasar, enggak ke masjid, dia telah membawa bendera syaitan. Itu ujian pertama, apa? Ujian iman. Ya, Pak. Jawabannya apa? La ilaha illallah. Ujian yang kedua, ujian amal. Nabi pun telah beri jawabannya. Apa jawabannya? Muhammadur Rasulullah. Semua kehidupan kita mesti ikut Nabi, Pak. 24 jam. Semampunya, bukan semaunya. Kalau tak mampu ya nggak apa-apa. Hidupkan sunnah Nabi. Saya tak mampu minum tangan kanan, Pak. Kenapa? Tangan kanan saya putus, Pak. Tidak mampu. Minum tangan kiri boleh, tapi selagi masih ada tangan kanan, wajib tangan kanan, Pak. Itu sunnah. Dan bahkan Nabi ancam orang, kata Nabi, minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Maka hadirin mulia, ciri-ciri orang dapat hidayah itu sederhana aja. Lihat cara minumnya. Nggak ada ceritanya orang yang Allah beri hidayah terus minum tangan kiri berdiri, Pak. Nggak ada, Pak. Gagal ujian. Gagal. Bangun tidur diuji sama Allah. Bagaimana cara bangun tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Nabi bangun tidur? Siapa yang Nabi ingat, Pak? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihis nusyur. Sukses. Bangun tidur hadirin mulia, Nabi diuji sama Allah Ta'ala. Ujian. Jawabannya apa? Sunnah. Kemudian mau berdiri masuk toilet, di depan toilet diuji lagi. Orang yang benar-benar hadirin mulia faham bahwa ini ujian, maka dia berdiri sesaat, dia ingat siapa? Ingat Allah. Baca doa. Apa doa masuk toilet? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dia mikir lagi, masuk kaki kiri apa kaki kanan nih? Masuk WC kaki apa, Pak? Kiri. Maka mulai hari ini nggak ada lagi, Pak, kita masuk kaki kanan. Kalau kita masuk kaki kiri sukses. Kalau masuk kaki kanan gagal langsung. Malaikat kiri yang catat amal. Biarkan yang kanan bekerja, yang kiri beristirahat. Ujian. Oh, bingung di Bapak nih, kiri kanan tadi pengajiannya. Akhirnya masuk dua-duanya, itu pun salah. Itu pun gagal juga. Masuk WC kaki apa, Pak? Kiri. Pakai alas kaki, pakai tutup kepala di WC. Kalau azan berkumandang jangan masuk WC, itu ujian. Mbak, adab Nabi ajarkan. Karena waktu azan tuh setan-setan lari bersembunyi di toilet semua. Biarin aja dah dia. Kita ngalah aja. Tak usah rebutan sama setan masuk WC. Jangan diremehkan amal ini, Pak.
istrinya Sayyidina Harun Ar-Rasyid rahmatullah alaih, Siti Zubaidah rahmatullah alaiha. Saya pernah dengar kisah ini hadirin sekalian dari Masyaikh. Beliau katakan dia punya, ini wanita soleh yang punya begitu banyak jasa dalam Islam. Ikut membangun Masjidil Haram, mendesain Masjidil Haram itu yang keliling itu Pak. Itu di zaman Harun Ar-Rasyid dimulai pembangunan itu. Ketika Siti Zubaidah rahmatullah alaiha meninggal dunia, maka beberapa orang wali Allah, ulama bermimpi berjumpa dengan dia. Dalam mimpi itu berjumpa, dia tanya, amalmu apa yang membuat kamu berada di derajat yang begitu tinggi? Apa kata Siti Zubaidah? Suatu hari aku hendak masuk toilet, masuk WC tandas. Tiba-tiba terdengar azan. Lalu saya tahan hajat itu. Saya tahan keinginan saya untuk masuk WC sampai azan usai. Ketika azan selesai baru saya masuk WC. Allah suka dengan amalku itu. Mujahadah Pak. Tapi kalau kebelet jangan ditahan-tahan, nanti main ceretan tuh di luar. Nah, ini repot lagi takmir masjid kan. Ini gara-gara pengajian di Sulaiman nih. Itu selagi masih bisa ditahan-tahan, mujahadah. Di dalam toilet diuji sama Allah. Ada adab-adabnya Pak. Jangan mentang-mentang habis Quran di dalam WC ngaji ente di WC. Haram itu Pak. Dalam Islam itu bukan hanya, orang tanya sama saya, bawang main musik, musik kan haram Bang. Saya bilang jangan hanya main musik, baca Al-Quran pun haram hukumnya. Hah? Astagfirullahaladzim, astagfirullah katanya. Tunggu dulu, selesai dulu bicara. Musik itu haram Pak kalau melalaikan. Kalau ketika azan berkumandang masih mengejreng-gejreng, itu jelas haram, semua orang sepakat. Kalau alat itu khilafiyah, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Terserah antum mau ikut yang mana. Ya, kalau ikut yang mengharamkan jangan dengar, jangan main. Ada dalilnya, ada rujukannya, ada ulama yang mengharamkan. Kalau membolehkan pun ada ulama yang membolehkan. Siapa ulamanya? Banyak Pak. Makanya ngaji Pak. Ya. Yang masih hidup siapa? Ada Syekh Yusuf Qardawi punya kitab bab musik. Ustaz Abdul Somad yang sampaikan Pak. Makanya orang kalau luas ilmunya sedikit dia menyalahkan orang. Kata Buya Hamka itu begitu. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Orang kalau belajar satu pengajian saja, satu guru saja, maka orang ini seperti kata dalam tempurung. Dia aja yang sahih sendirian, dia yang benar sendirian. Maka banyak-banyaklah guru. Nah, saya punya dalil, antum punya dalil, saling menghormati. Antum punya dalil, saya nggak punya dalil, anak ikut antum. Anak punya dalil, antum nggak punya dalil, antum ikut anak. Kalau kita berdua nggak punya dalil, mari kita bersama-sama pergi mencari dalil. Itu Pak. Islam itu luas, terlalu luas untuk disempitkan. Ya. Musik itu haram ketika azan berkumandang. Baca Al-Quran pun haram ketika dibaca di dalam WC. Ya, ataupun tidak dalam WC, dalam masjid antum baca, tapi khatib sedang khutbah. Perintahnya waktu itu mendengar, bukan membaca. Kita mesti pahami Pak, setiap waktu ada perintahnya, setiap perintah ada waktunya. Jangan mentang-mentang tahu ada perintah baca Al-Quran, sepanjang hari baca Al-Quran. Di WC pun ngaji antum. Tanggung Ustaz, 1 juz lagi Ustaz. Bukan jadi dapat pahala, jadi dosa Pak. Paham ya? Waktunya ta'lim. Jangan cari duit. Waktunya dakwah. Jangan pergi juga masuk ke majelis-majelis yang lain. Ya Pak. Ada waktu 3 hari, antum udah khususkan setiap bulan 3 hari, itu waktu dakwah. Haram antum cari duit di sana, enggak boleh. Itu waktu untuk Allah, itu dakwah. Setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Inilah orang yang berilmu Pak. Dia tahu. Di dalam WC diuji sama Allah. Jangan berlama-lama di dalam toilet. Pakai tutup kepala, pakai alas kaki. Jangan bawa-bawa lafaz-lafaz Quran. Jangan bawa-bawa tasbih dan sebagainya. Makanya guru-guru kita yang ahli zikir itu hadir mulai ke masjid toilet digigit siwanya. Kalau enggak otomatis dia subhanallah lagi. Sudah terbiasa berzikir. Kalau lebih enggak apa, hati enggak apa-apa, tapi jangan zahir. Ini adab. Tutup kepala. Pas mau keluar dari toilet diuji lagi sama Allah. Mikir nih. Ingat siapa? Baca doa. Apa doanya mau keluar WC? Ghufranaka ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Makanan yang lezat, yang wangi, yang nikmat masuk ke tubuh hamba menjadi kotoran yang menjijikkan. Keluar WC kaki apa? Kanan. Sukses ujian. Tapi kalau keluar WC kaki kiri, gagal ujian. Ini ujian-ujian sederhana, jangan diremehkan Pak. Masuk WC itu agama Pak. Orang masuk WC dengan menghidupkan sunnah, tahu-tahu gempa Pak. Runtuh masjid, runtuh toilet, mati dia, mati syahid. Dia mati dalam menghidupkan sunnah.
Orang masuk masjid tak ada sunnah. Masuk masjid dia hantam pakai kaki kiri. Ada masuk WC dia pakai, ada masuk masjid. Ini gagal, Pak. Tidak baca doa. Makan di dalam masjid bukan salat tahiyatul masjid, malah dia di pojok masjid langsung buka YouTube, nonton YouTube di sana. Iya kali pengajian ditonton. Karena ditonton yang enggak. Di dalam masjid, runtuh masjid, gempa. Mati konyol dia, Pak. Meskipun zahirnya di dalam masjid, tapi dia hidup tidak dalam menghidupkan sunnah. Nah, jadi ujian pertama, ujian iman, jawabannya la ilaha illallah. Ujian kedua, ujian amal, jawabannya Muhammad Rasulullah. 24 jam kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada sunnahnya, ada ilmunya, Pak. Sorban ini sunnah, Pak. Ya, yang sudah punya amalan sorban istiqomah lah sampai mati. Istiqomah. Ini sunnah dalam kata Maulana Zakaria rahmatullahi alaih. Ini sunnah mustamirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang jarang Nabi tinggalkan, Sorban Nabi pun warnanya ada macam-macam, dijelaskan. Oh, saya kan orang NU, Pak, saya nggak pakai sorban, Pak. Itu pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari itu pakai sorban. Saya kan orang Muhammadiyah, saya nggak pakai sorban, saya pakai jas. Muhammadiyah sekarang yang pakai jas, Pak. Pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pakai sorban, pakai jubah, pakai tongkat, pakai jenggot. Iya, Pak. Saya orang Minang, Pak. Orang Minang itu rata-rata Muhammadiyah, fikih sholatnya. Pakai besar, pakai sorban, Pak. Ini jangan diremehkan, Pak. Sorban jangan diremehkan. Ini sunnah. Dan ini ada sanadnya, Pak. Kalau maka datang ke guru-guru, Pak, kita mesti minta ijazah. Ajarkan saya bagaimana cara masang sorban. Saya terakhir dapat ijazah sorban ini di Mekah, Pak, sama Syekh Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita berdua dengan Syekh Ustaz Abdul Somad dibagi ijazah sorban. Langsung dipasangkan dengan tangan beliau. Saya belajar dari Syekh Ahmad, dia belajar dari ayahnya Syekh Muhammad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, Pak. Ini bukan budaya Hindu, Pak. Hanya orang-orang goblok yang bilang ini budaya Hindu. Ya, imaman ini jelas. Mari kita belajar. Coba lihat habaib. Ujung rambut turun ke bawah, cilak mata sebelum tidur itu sunnah. Motong kumis itu sunnah. Pakai siwak itu sunnah. Coba diperiksa di kantongnya, Pak. Yang betul-betul cinta dengan Nabi, Pak, pasti ada siwak di kantongnya. Karena Nabi katakan 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Oh, saya pakai sikat gigi plastik, Pak. Sampai kiamat kayu miswak itu tak akan pernah sama dengan sikat gigi plastik. Meskipun fungsinya sama-sama. Seperti air ini, fungsinya apa? Menghilangkan dahaga. Sampai kiamat, Pak, ini tak akan pernah sama dengan air Zam-Zam. Meskipun fungsinya sama-sama, menghilangkan dahaga. Ya. Membiarkan jenggot ini sunnah, Pak. Ya. Panjangkan jenggot itu sunnah. Cabut bulu ketek itu sunnah, Pak. Ada lagi dai yang keteknya gondrong, Pak. Antum kalau berangkat belajar dakwah ke India, Pakistan, Bangladesh, Pak, itu kalau mandi, Pak, saya pernah pengalaman tuh, Pak. Lagi mandi, angkat tangan, nampak sama syekh itu, sama orang-orang tua tuh. Dia langsung teriak, astagfirullah. Langsung dia pengambil gunting, ambil cukuran, dicukurin, Pak. Sunnah nih, ini sunnah nih, enggak sunnah nih katanya. Cukurin bulu keteknya. Enggak boleh, Pak. Orang Islam ini enggak boleh bau ketek, enggak boleh bau mulut. Ya, Pak. Sahabat yang makan bawang aja, Pak. Kalau saya makan jengkol mungkin ya. Itu enggak boleh masuk masjid. Cuma Nabi. Apalagi bau ketek. Kadang-kadang orang samping kita sholat, Pak, bismillahirrahmanirrahim. Mau mati kita rasanya, Pak. Nafasnya, Pak. Mau pingsan. Pernah tuh sakit kepala betul, Pak. Parah tuh. Mungkin Bapak itu makan jengkol, ngerokok, enggak sikat gigi 3 hari. Waduh, Pak, itu 4 saf kiri kanan depan kalau enggak kuat-kuatan nafas mati semua, Pak. Pingsan. Tolong, Pak, ya. Bagaimana istri tambah sayang sama kita kalau kita enggak bersiwak? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulutnya beliau wangi, hadirin. Mulut Nabi itu seperti madu manisnya lisan. Tapi sebelum Rasulullah masuk rumah, Ummahatul Mukminin Aisyah katakan, saya selalu mengintip Nabi ketika Nabi hendak masuk rumahku, Nabi bersiwak dan saya melihat seakan-akan beliau memakan itu siwak. Padahal udah wangi, Pak, masih bersiwak. Ini ya, udah enggak karu-karuan enggak bersiwak. Ya, Pak. Banyak fadilah siwak. Ya. Bersih-bersih betul, pakai wangi-wangian, zaituni wajah, rambut, semua ini sunnah. Cukur bulu kemaluan, bersihkan, itu sunnah. Potong kuku setiap Jumat, sunnah. Banyak sunnah Nabi, Pak. 18.000 jenis sunnah Nabi. Maka jangan klaim cuma kita saja yang sunnah. Hari ini ada orang-orang, Pak, yang tertipu syaitan, yang merasa cuma mereka saja yang sunnah, yang enggak ikut